Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kami kelompok 1 akan melakukan tugas demonstrasi tentang coaching tentang proses coaching. Di sini kami bertiga, saya sebagai coach, saya Asyanda Rayani dari SD 22 Cabang Negara, dan di sebelah kanan saya ada Pak. Saya Pak Panji Satriawan dari SMP Negeri 5 Mataram. Dan saya Indi Astuti dari SMK 7 Mataram sebagai coach. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan yang ada di coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Asi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji. Alhamdulillah kabar saya sore hari ini baik. Alhamdulillah baik Bu Asi. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana, sudah siap Bu? Siap Pak Panji. Hari ini saya akan melakukan coaching. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Asi. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan praktek coaching yang kemarin? Ya tentunya dalam praktek coaching yang kemarin saya sedikit yang tentang jadi saya agak kesulitan karena belum terbiasa, apalagi tentang alur cerita ini kan saya baru mendengarnya dan baru juga mempraktikkannya. Karena kan itu di dalam apa namanya indikator ini dan di dalam kita melakukan coaching kan harus sama. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini bisa dimudahkan dan diberikan kelancaran Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang mana yang Ibu Asi masih kurang yakin pada diri Ibu Asi pada bagian-bagian ini? Begini Pak ya, kalau saya sudah ada di hal ini yang paling saya merasa yakin itu pada apa namanya pendidikan progresor. Karena ini kan harus fokus Pak, jadi saya harus menanggapi bagaimana permasalahan itu saat mengungkapkan kepada saya, dan saya kan harus melakukan sebuah apa namanya pertanyaan yang sehingga bisa mengarahkan ke jawaban-jawaban khusus tersebut. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian concern yang Ibu masih perlu, yang masih kurang dan perlu Ibu kembangkan ya Bu ya. Ya, benar, Pak. Jadi kan di dalam apa di progression ini saya harus benar-benar kembangkan gitu ya. Terakhir nih ya, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Jadi tentunya pasti dalam proses coaching ini saya akan mengharapkan ada solusi yang paling baik dan terbaik dalam apa namanya dalam permasalahan coaching, karena kan tentunya itu mengharapkan solusi untuk apa menemukan solusi walaupun solusi mungkin keluar dari Baik, semoga kali ini dapat berjalan dengan baik Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat.
dengan baik pada saat coaching kali ini. Ya, silakan Bu dilanjutkan ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Semoga coaching hari ini ya berjalan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu In, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Asih. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu In saya mengucapkan banyak terima kasih karena pada sore hari ini Bu In sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi kira-kira Bu In apa yang Ibu In mau sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Asih yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Selain tugas pokok saya sebagai guru TIK, ya, saya juga diberi tugas tambahan sebagai guru elektro. Kadang itu membuat saya bingung di kelas yang muridnya selalu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas itu lebih banyak diam kalau diberikan tugas atau diberikan pertanyaan. Baik Bu In, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa yang Bu In hadapi itu lebih ke inti proses pembelajaran ya Bu ya. Yang sebagaimana sebelumnya Bu In itu telah diberikan mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan sekarang diberikan kembali mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang Bu In ya, seperti itu ya. Ya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik Bu, sebelum kita ngobrol pada sore hari ini, saya mau tanya kepada Bu In, kira-kira apa sih Bu In yang ingin Bu In dapatkan dari obrolan kita kali ini? Saya ada solusi Bu sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya bingung harus bagaimana dan ngapain di kelas. Berbeda jauh begitu dengan latar belakang yang saya hadapi sekarang yang guru elektro dan guru TIK. Memang kalau saya mendengar dari cerita Bu In itu sangat jauh beda. Jadi kalau saya boleh tahu nih kira-kira situasi apa sih Bu In yang hadapi saat ini? Kemudian mungkin Bu In itu bisa menjelaskan sih bagaimana perasaan Bu In pada saat mengajar di kelas. Jujur saja Bu, kalau masuk di kelas saya pasti bingung nanti mau ngapain. Mau saya kasih model pelajaran yang seperti apa dan bagaimana. Karena mereka lebih suka mencatat daripada diskusi. Itu memang sempat yang saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester itu saya sampaikan ke siswa bahwa saya juga belajar mengajar mapel lain. Jadi saya tanya ke murid menyukai model pembelajaran atau metode pembelajaran seperti apa. Baik Bu In, jadi kira-kira Bu In itu sudah pernah tanya enggak ke murid apa sih yang mereka inginkan dalam pembelajaran? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke siswa dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya karena saya berpikir jangan-jangan permasalahan itu ada pada diri saya bukan pada siswa. Jadi baik saya dalam memberikan materi atau model pembelajaran masih ada yang kurang atau tidak berkenan di hati siswa. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki diri dengan menambah atau memberikan metode pembelajaran yang baru agar siswa tersebut bisa lebih tenang dan berani mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Baik Bu In, jadi apa yang Ibu In sudah sampaikan itu kan artinya Bu In itu kan sudah berusaha untuk menambah model belajar. Tapi mungkin saat itu kurang respon juga ya dari siswa ini. Kemudian kalau boleh saya tahu kira-kira yang Bu In inginkan itu pembelajaran itu seperti apa dan murid-murid itu yang bagaimana yang Bu In inginkan? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid itu yang aktif, ada komunikasi dua arah. Jadi siswa itu tidak hanya sebagai objek, namun siswa itu juga sebagai subjek. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan
menjawab dan memberikan pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Baik Bu, kalau saya tangkap dari penjelasan Bu itu, jadi Bu itu lebih suka itu komunikasi aktif. Artinya kan ada komunikasi timbal balik antara Bu dengan siswanya, seperti itu ya Bu. Iya Bu, jadi kalau ada komunikasi aktif, jadi kelas itu bisa hidup, tidak hanya guru saja yang menjelaskan, nanti siswa juga mendengarkan dan bisa menjawab pertanyaan atau memberi pertanyaan lagi kepada guru dan kepada siswa yang lain. Baik Bu In, jadi kira-kira apa yang memungkinkan, dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bu In lakukan dalam waktu dekat ini untuk mencapai keinginan Bu In tersebut? Menurut saya, yang saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu dengan mengubah cara pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya berikan ke siswa. Mungkin saya akan meminta kepada siswa itu memberikan atau membuat pertanyaan secara pribadi atau bisa saling tukar untuk menjawab. Jadi mereka lebih aktif dalam pembelajaran dan memberikan tugas berupa membuat PowerPoint yang akan dipresentasikan, didiskusikan pada saat pembelajaran, memberikan tugas praktek agar suasana di kelas itu bisa hidup seperti itu. Baik Bu In, kalau saya mendengarkan apa yang Bu In sampaikan itu sudah luar biasa. Bu In itu benar-benar merencanakan bagaimana untuk melakukan pembelajaran buat anak-anak yang supaya aktif di kelas. Jadi mungkin walaupun Bu In itu mata pelajaran yang diampu sekarang kan tidak sesuai dengan latar belakang Bu In yang sebenarnya. Yang awalnya kan Bu In sebagai guru TK, sekarang menjadi guru elektro. Jadi mungkin itu yang akan sedikit materi sulit, tetapi sungguh luar biasa Bu In merencanakan agar pembelajaran di kelas akan aktif. Semoga seperti itu Bu In akan semoga usahanya Bu In itu bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu, saya akan merubah semua metode dan memberikan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan kepada siswa. Terus Bu In itu kira-kira kapan akan melakukan rencana itu? Insya Allah minggu depan saya akan melakukan rencana tersebut. Seperti itu Bu. Baik Bu In, sudah tidak terasa lagi, sudah cukup lama kita ngobrol pada sore hari ini. Kira-kira Bu In sudah mendapatkan apa dari obrolan yang dibicarakan sore hari ini? Baik, jadi begini Bu Asisten, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari obrolan percakapan hari ini. Terima kasih sebelumnya. Jadi dari obrolan percakapan ini saya bisa mendapat poin penting, bisa memberikan atau merubah cara pembelajaran yang saya berikan ke siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang baru, membimbing siswa yang belum aktif menjadi aktif dan seterusnya. Seperti itu. Ya baik Bu In, semoga apa yang kita obrolkan pada sore hari ini akan menambah motivasi belajar dalam proses pembelajaran di kelas ini. Dan saya akan tunggu selalu ceritanya Bu In ke depannya, bagaimana hasil setelah Bu In menerapkan rencana-rencana pembelajaran yang tadi Bu In rencanakan itu, kemudian bagaimana hasil di siswa, apakah dia ada peningkatan dalam proses belajarnya, minatnya dan lain sebagainya. Baik Bu, terima kasih atas waktu untuk sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Asy atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya untuk mengobrol pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kegiatan praktik coaching hari ini Ibu Indri dan Bu Asih sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur kita pada percakapan
kali ini, yaitu tujuan, identitas, rencana aksi tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah ibu-ibu lakukan, khususnya pada Ibu Asi selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Ya Pak, di sini indikator keberhasilan dalam diskusi kami itu sebenarnya mendapatkan coach itu mendapatkan solusi dan menemukan rencana apa yang dia inginkan sebagai coach itu yang punya permasalahan. Jadi coach tadi punya permasalahan, kemudian dia temukan solusinya, kemudian dia akan melakukan rencana aksi yang si coach sudah lakukan. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Indri lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu Asi sampaikan bahwa Ibu ingin mengembangkan pada kompetensi princess atau kehadiran penuh. Di sini saya memperhatikan atau saya mengamati bahwasanya Ibu itu sudah melakukan dengan baik. Karena dengan kehadiran secara penuh yang Ibu Asi lakukan dan menjadi pendengar yang baik pada praktik coaching kali ini, dan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Indri, akan membuat Ibu Indri itu akan menjadi lebih terbuka dan lebih merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Indri. Dan juga dapat memotivasi Ibu Indri dalam melakukan rencana-rencana aksi yang telah disusun dengan baik dan secara maksimal oleh Ibu Indri ya. Ya, betul itu. Terima kasih untuk Ibu Asi selaku coach dan Ibu Indri selaku coachee atas praktik coaching hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, terima kasih kepada Ibu Asi selaku coach dan Ibu Indri selaku coaching pada kesempatan praktik coaching kali ini. Akhir kata, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asi, terima kasih Ibu Indri. Semoga hari-hari yang menyenangkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik, Pak Panji. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Oke, bagaimana? Pak sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Asi. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Panji. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Untuk praktek coaching kemarin, yang pastinya saya nervous Bu ya, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirtanya, karena harus sesuai kan Bu ya. Ya Pak, baik. Untuk melanjutkan proses coaching ini ada 3 kompetensi yang Bapak harus lakukan, yaitu listen atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Pak Panji masih kurang yakin itu di bagian apa? Kalau saya Bu, lebih di bagian presentnya Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Baik, jadi Pak Panji merasa bagian present yang akan dikembangkan, gitu ya Pak? Iya Bu. Terakhir, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik,
semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk bagian present apakah nanti akan biasa saja atau justru menunjukkan yang sangat baik. Silahkan untuk dilanjutkan ya Pak. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Panji. Alhamdulillah Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Asi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Ya, Bu ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Pak Panji, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu sama Pak Panji karena sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang akan saya ceritakan yang sedang saya hadapi. Begini Pak Panji, saya kan awalnya guru kelas 3, guru kelas bawah. Nah, tapi saya diberikan tugas tambahan sebagai guru agama Islam. Jadi kan terkadang saya bingung apa yang akan saya ajarkan dalam mengajarkan pelajaran agama itu Pak Panji. Oh, baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar agama Islam yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya Bu ya? Iya benar sekali. Seperti itu Pak Panji. Baik Bu. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa yang Ibu Asih inginkan dari obrolan kita kali ini? Baik, jadi yang ingin saya dapatkan atau dari obrolan kita kali ini adalah Pak Panji, saya ingin mendapatkan solusi sebenarnya Pak Panji dari permasalahan yang saya hadapi. Karena kan terkadang saya bingung nih harus ngapain, harus belajar seperti apa, harus proses belajar dan metodenya, dan model-modelnya seperti apa dengan siswa dalam mengajarkan agama Islam ini. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik. Kalau saya boleh tanya Bu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Asih waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja Pak Panji ya, di kelas itu kan kadang saya bingung yang mau mengajarkan seperti apa. Tetapi ada keinginan saya untuk merubah mungkin model pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak saya saat saya mengajarkan bahasa Indonesia, saat mengajarkan agama Islam itu. Karena kan awalnya saya mengajar kelas. Ya, jadi ini saya mendapatkan kan tambahan dari kepala sekolah, tambahan untuk mengajar, plus tambahan untuk mengajar agama Islam. Jadi mungkin yang ubah model pembelajaran, kemudian nggak banyak berdiskusi dengan anak-anak, akan melakukan tanya jawab juga dengan anak-anak supaya lebih aktif atau lebih hidup kelasnya. Baik. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan kepada murid-muridnya tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Pak Panji. Beberapa hari yang lalu saya sudah menanyakan kepada mereka, kepada anak-anak, seperti apa sih anak-anak menginginkan pembelajaran di kelas supaya anak-anak itu lebih aktif. Saya bertanya seperti itu kepada anak-anak. Jadi tapi tetap aja mungkin saya harus menyadari dalam diri saya, tidak saya sepenuhnya menyatakan kepada anak-anak, tetapi saya akan berusaha memperbaiki dari diri saya, terutama bagaimana saya akan mengajarkan siswa itu dalam bidang agama untuk membuat materinya atau model pembelajarannya. Mungkin saya akan buat dengan PPT, kemudian dengan video-video, dengan menyimak video pembelajaran yang saya tampilkan, kemudian seperti tadi tanya jawab, supaya anak-anak itu kan lebih aktif seperti itu Pak Panji. Baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha
masih kurang respon dari siswa-siswa ya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan muridnya seperti apa Bu? Jadi begini, dalam pembelajaran saya itu kan lebih senang komunikasi aktif antara siswa dengan murid gitu. Jadi ada timbal baliknya. Jadi mereka bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan, kemudian mereka bisa selain menjawab juga bisa menanyakan kembali apa yang akan mereka inginkan dan sampaikan atau yang belum dia ketahui dalam pelajaran agama Islam tersebut, seperti itu. Baik, jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi aktif Bu ya? Iya Pak Panji, jadi di kelas itu menurut saya kalau sudah ada komunikasi aktif antara saya sebagai guru dengan murid, tentunya kelas akan lebih hidup dan tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tetapi kan siswa juga bisa bertanya kepada saya selaku gurunya dan tentu juga memaksa saya, dan ini akan dalam hal ini tentu akan memaksa saya untuk lebih menggali dan lebih belajar lagi tentang agama Islam tersebut. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Jadi yang pertama akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, pertama itu akan merubah model pembelajaran, kemudian akan melakukan komunikasi aktif antara siswa dan guru dan saya sebagai guru. Jadi siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga nanti anak-anak itu tidak bosan dan tidak jenuh kalau sudah saya lakukan model pembelajaran yang baru, kemudian komunikasi yang aktif, kemudian saya akan membuat PPT, materi dengan membuat PPT, kemudian akan melakukan tanya jawab dengan siswa, seperti itu Pak Panji. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya yaitu guru kelas. Ya Bu ya? Iya Pak Panji. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Insya Allah mulai minggu depan saya akan mencoba melakukannya setelah selesai kegiatan lomba-lomba yang ada di sekolah. Baik Bu, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan gitu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik Pak Panji, jadi dari obrolan yang kita lakukan dari tadi ini, saya merasa sudah dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk memilih anak-anak di kelas, dan saya juga akan memiliki keberanian untuk mengubah hal yang baru bersama murid di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih aktif serta hidup kelas. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya Bu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya, bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu Asih. Ya, terima kasih juga Pak Panji sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih. Pak Panji. Ya. Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini yang cukup Pak Panji dan Ibu Asih lakukan sudah berjalan dengan baik. Sudah terlihat kalau kita pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Pak Panji selaku
dari diskusi tadi sebenarnya? Indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi yang dan solusi nanti akan Asi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Pak Panji sampaikan ini mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Pak Panji sudah dapat melakukan dengan niat baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dalam permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul sekali Bu. Terima kasih Pak Panji selaku coach dan Bu Asi selaku coach atas praktek coaching hari ini, dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, kita tutup percakapan kali ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah baik Bu Iin. Jadi hari ini akan melakukan coaching ya Bu Iin. Ya Bu. Bagaimana Bu Iin, sudah siap? Alhamdulillah saya hari ini sudah siap. Ya. Jadi berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum Bu Iin melakukan coaching itu. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan itu adalah mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan hal itu? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya masih nervous Bu, karena awal dan baru pertama kali dan belum terbiasa dengan menggunakan alur cerita ini. Itu yang harus sesuai yang akan saya lakukan Bu. Baik, jadi karena memang Bu Iin itu belum terbiasa ya, sehingga merasa kurang yakin ya. Jadi semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching itu Bu Iin ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah kompetensi present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Dan selanjutnya itu yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dalam ketiga kompetensi ini kira-kira Bu Iin yang mana yang dirasakan Bu Iin itu belum diyakini atau belum pas? Yang saya merasa belum pas itu di bagian presentnya Bu, karena kita di situ harus hadir penuh dan harus fokus dengan dengan apa yang disampaikan dari coaching. Kalau kita kurang fokus maka otomatis akan menjadi kurang aktif dan untuk menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu Iin itu merasa belum yakin di 3 kompetensi, yaitu bagian presentnya. Jadi itu yang perlu dikembangkan ya Bu ya ini. Iya Bu. Terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya inginkan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Ya, baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan baik ya Bu ya, dan selanjutnya saya akan persilahkan Ibu nanti untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau bagian present itu apakah nantinya ini tuh akan bisa lebih meningkat dari sebelumnya yang Bu Iin lakukan. Jadi seperti itu, silakan sekarang untuk dilanjutkan dulu.
Ya Bu, baik, saya akan melanjutkan ke proses coachingnya dengan coaching. Terima kasih, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Panji, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Panji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang Pak Panji sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik, saya juga berterima kasih pada Bu Indri yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain pokok sebagai guru BK, saya juga diberikan tugas tambahan yaitu menjadi guru PPKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak dia, jadi saya tidak terbiasa dengan kelas seperti itu. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya yang kita Pak Panji untuk mendapatkan tugas tambahan mengajarnya. Iya, Tidak Bu. sesuai dengan latar belakangnya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Baik, sebelumnya kita melanjutkan obrolan kita. Saya tanya kira-kira apa yang Pak Panji inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi sebenarnya Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung mau harus bagaimana Bu di kelas itu. Berbeda jauh dengan latar belakang saya yang sebenarnya, yaitu ya sebenarnya guru bimbingan konseling dan sekarang menjadi guru PPKN. Ya, memang sangat jauh berbeda itu Pak. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Jujur saja Bu ya, kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran bagaimana, karena mereka lebih banyak suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan dari awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar matematik ini. Jadi saya tanya kepada murid-murid lebih menyukai model pembelajaran seperti apa. Nah, dan di saat kelas lain itu lebih suka berdiskusi dengan model pembelajaran diskusi, kelas ini tuh berbeda. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas gitu. Sebenarnya tidak jadi permasalahan sih Bu kalau pembelajaran ya kelas itu berbeda. Ya tidak mendapat masakan juga kan maunya murid itu seperti apa gitu kan. Baik Pak, berarti Bapak sudah menanyakan belum kepada siswa tentang kemauan mereka dalam pembelajaran? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ada di saya gitu kan Bu ya. Dan anak-anak yang bilang kalau penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dan menambah literasi dan juga mengembangkan detail dalam pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tetapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih banyak diam dan kurang ada respon terhadap pembelajaran yang saya berikan. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah atau memberikan model pembelajaran, tapi siswa tersebut masih kurang respon, seperti itu ya Pak? Iya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira dalam pembelajaran itu Bapak menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif, bisa berkomunikasi dua arah. Karena apa? Biar kita tidak hanya menjadi subjek ataupun objek gitu, namun lebih menjadi subjeknya. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga mereka aktif menjawab dan bertanya. Jika saya sendiri memberikan materi atau pertanyaan begitu. Baik, jadi Bapak lebih suka siswa itu ada komunikasi aktif gitu ya Pak? Iya Bu.
Jadi kalau siswa aktif, pembelajaran itu lebih hidup kelihatannya. Dan tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi kita ada pertanyaan antara timbal balik antara guru dan siswa. Gitu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu depan? Gini, menurut saya mungkin bisa saya lakukan adalah sedikit merubah cara belajar atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar jawaban. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman-teman mereka. Memberikan tugas presentasi bisa individu ataupun kelompok. Mereka lebih dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal itu dalam dunia kerja. Apalagi bidang pekerjaan mereka ini lebih banyak ke istilahnya, misalkan kita tidak tahu mereka itu akan menjadi seperti apa. Nah, kita mulai melatih mereka dari hal sedini mungkin gitu. Baik, luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan. Bapak benar-benar ingin merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak aktif di kelas. Walaupun bukan materi memang sedikit, tapi ini jauh berbeda dari tugas yang Bapak sebenarnya. Iya, Bu. Kira-kira kapan hal tersebut yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan melakukan itu ya, kalau ada waktu itu besok minggu depan. Yaitu setelah melakukan literasi mengaji, kita akan melakukan ini di sekolah. Baik Pak Panji, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini? Baik Bu Indri, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi. Apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran bisa menjadi lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang Bapak utarakan tadi atau bicarakan tadi kita dapat menemukan motivasi belajar siswa, dan saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Bapak jelaskan secara pembelajaran kita di kelas. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Panji. Terima kasih juga Bu Indri sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih Bu Indri. Alhamdulillah untuk kegiatan praktik coaching hari ini yang Ibu Indri dan Pak Panji lakukan sudah sangat baik sekali. Terlihat alur ceritanya seperti ada tujuannya, kemudian terlihat tidak mengatasi masalahnya, rencana aksinya ada, dan tanggung jawabnya juga ada. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktik coaching yang sudah Ibu dan Pak Panji lakukan. Tapi ini khusus pada selaku coach. Nah, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan cara aksi atau solusi dari mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana tersebut. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Panji lakukan sendiri dalam pembelajaran selanjutnya ya. Nah, kemudian tadi Bu Indi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present, yaitu kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia dan dalam praktik coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga tadi kepada coach. Nah, jadi lebih terbuka dan merasa nyaman sehingga bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, benar Bu. Ya, terima kasih Bu Indri selaku coach, dan terima kasih Pak Panji selaku coach atas praktik coaching hari ini.
dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhirnya kata yang tidak kurang atau tidak lebih baik yang kita ucapkan di akhir ini adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.